Satu udah selesai. Saat ini kita kembali berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Kita berdiri. Berdiri adik-adik. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Adik-adik, ladang Tuhan, langit riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam mimpinya. Tuhan jadikan kami pekerja yang takut setia, dan dengan sukacita merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam karya Tuhan Yesus dapat sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi dari KC6, Bunga-bunga yang di Padang. Bunga-bunga yang di padang, hai betapa indahnya, kupu-kupu yang melayang, sungguh elok rupanya. Tapi yang termulia, Yesus Tuhanku. Hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Sekali lagi, bait dua. Tiap pagi matahari menyinari dunia, tiap malam bulan bintang gemerlap cahayanya. Tapi yang termulia, Yesus Tuhanku. Hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Adik-adik boleh duduk. Terima kasih. Terima kasih adik-adik. Luar biasa ya Kak, semangatnya Iya. Kak. Coba kita lihat muka adik-adiknya. Iya nih yang belum dibuka nih, Fani, Iya. Valen. Slide-nya di off Kak, boleh? Kita mau berdoa ya. Lipat tangannya. Tutup matanya. Ikuti Kak Rizky berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkatilah berkatilah agar saat ini kami dapat beribadah dengan baik, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekarang kita mau buka Alkitabnya. Coba kakak mau lihat siapa yang bawa Alkitab. Kita mau bermazmur. Pintar. Oke kakak Kak, mau tuh. pintar. Tunjukkan Alkitabnya ya. Lalu kita buka kitab Mazmur. Mazmur 25.
ayat 8 sampai 10. Ini nanti bacaannya agak menyambung loh dengan yang nanti kakak Gloria cerita. Oh iya Kak, Apa ya penasaran nih? Yang sudah siap angkat jempolnya. Sudah siap semua ya. Alvaro, Ezra sudah siap. Carol rambutnya ya. Kalau Mazmur, Alia harus cari apa? Sudah Kak. Sekarang kakak Rizky sama adik-adik yang ganteng, kita baca ayatnya yang tertulis keluar ya, oke? Oke, yang ganteng angkat tangan. Bentar. Nah, Ya. kakak Gloria dan adik-adik yang cantik-cantik, yang cewek, baca ayatnya yang tertulis ke dalam, oke? Oke, kalau gitu di-unmute ya Kak. Iya, di-unmute nggak apa-apa Kak, semuanya. Kalau sudah siap kita angkat jempolnya. Pintar, kita bermazmur ya. Ya, dimulai oleh kakak Rizky dan adik-adik yang ganteng. Kita baca judulnya juga ya, Mazmur 25-nya. 23. Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Ayat Tuhan itu baik itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ayat 9 ganteng yuk. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Adik-adik yang cantik. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ayat 10 yuk yang ganteng. Segala jalan Jalan adalah setia dan kebenaran. Adik-adik yang cantik, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. ayat ini ditulis oleh pemazmur untuk bersaksi di dalam Tuhan. Kakak mau tanya nih, sudah lama sih kakak mau coba tanya ya. Siapa yang mau bersaksi, bernyanyi sendiri, memuji Tuhan sendiri, boleh berdua? Ada? Oh, Cleon, pintar. Kakak tolong Cleon di-unmute ya kak. Cleon dan Clesia, tolong di-unmute. Cleon dan Clesia bisa unmute sendiri sayang. Mau nyanyi lagu apa Cleon? burung pipit. Oh, burung pipit boleh kak, slide-nya dimatiin dulu boleh. Kita mau nyanyi lagu burung pipit ya. Adik-adik yang lain kita peraga dari rumah ya. Bisa kita bantu Cleo dan Clesia berdiri dong. Siap ya, berdiri. Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasih Tuhan terlebih dikasih Bait yang kedua. bunga bakung di padang memberi keindahan terlebih diriku dikasih Tuhan. Bait yang ketiga hafal. Apa kak? Burung yang besar kecil oleh penciptanya. Tepuk tangan buat Cleon dan Clesia. Terima kasih. Nah, terima kasih ya Cleon dan Clesia. Minggu depan teman-teman yang lain ya. Sekarang siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah? Hati menyanyikan satu lagu dari KC nomor 2 ya. Kita latih bersama lagunya Langit dan Bumi Alam Semesta. Langit dan bumi alam semesta
dan mati orang sebumi, itu punya Tuhan. Badan dan jiwa muda dewasa, itu punya Tuhan. Tuhanku maha kaya, siapakah yang berdaya untuk banding dirinya dengan Tuhan yang esa. Sekarang kita nyanyi mendengarkan firman Tuhan. Baik Kak Silakan, Rizky, Kakak. terima kasih Kak Rizky. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman dan juga cerita, kita akan berdoa sebelum masuk firman Tuhan. Kakak Glory sudah lama nih tidak menunjuk nih salah satu anak tangguh untuk berdoa. Kira-kira ada yang mau berdoa nggak ya sebelum masuk firman? Ada yang mau pimpin doanya? Saya. Adakah yang mau pimpin doanya dari anak tanggung atau anak kecil? Saya Kak. Itu siapa suaranya sayang? Tika Kak. Oh Tika, oke adik Tika. Oh kakak Tika ya. Tika berdoa ya sayang. Di unmute dulu, di unmute. Mohon di unmute ya, oke. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami yang ingin belajar tentang firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, berkatilah kami dan kakak pelayan kami, agar saya terus akan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Tika atas doanya, luar biasa. Kakak Glory sangat terima kasih ya untuk doanya Tika. Sekarang baik, sekarang kita akan buka Alkitabnya buat adik-adik yang sudah membawa Alkitab. Kita akan buka dari Kejadian. Sebentar ya adik-adik. Sudah Kak. Oke, dari Kejadian 37. Suara Kakak Glory masih terdengar? Masih Kak. Dan terlalu kencang. Dari Kejadian 37, kita baca dari ayat 1 sampai 4. Kakak Gloria akan bacakan ayat yang ganjil, dan adik-adik akan membaca ayat yang genap. Kita mulai ya adik-adik. Kejadian 37, ayat 1 sampai 4. Yusuf dan saudara-saudaranya. Ayat pertama, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Ayat 2 adik-adik. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat 4, adik-adik.
Setelah dilihat saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dan semua saudaranya, maka bencilah mereka untuk kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Terima kasih, demikian firman Tuhan. Dan sekarang slide-nya Kakak. Oke, adik-adik membaca kisah tentang siapa ya? Tentang seorang tokoh Alkitab yang memberi pengaruh yang sangat besar. Namanya siapa ya? Yusuf. Ada yang pernah dengar gak cerita tentang Yusuf? Pernah. Oke. Kita mau dengar lagi ya cerita tentang Yusuf. Siapa itu Yusuf? Kakak Glory mau tanya. Anaknya siapa itu? Anaknya bapak siapa ya? Yusuf itu? Bapak Yakub. Anaknya Bapak Yakub dan ibunya dengan namanya siapa ibunya? Ibu Rahel. Nah, dalam cerita ini dibilang bahwa Yakub ini usianya berapa ya? Usianya 17 tahun. Seorang pemuda yang sangat gagah. Dia juga ternyata tampan dan sangat disayang ternyata sama Bapak Yakub. Adik-adik tahu nggak ya? Slide selanjutnya Kak. Adik-adik, Bapak Yakub dan Ibu Rahel itu melahirkan Yusuf pada usia Bapak Yakub saat itu usianya 91 tahun. Kira-kira itu usia yang muda atau tua ya adik-adik? Sudah tua. Ternyata Bapak Yakub itu sudah opa-opa waktu Yusuf lahir. Nah, saat itu Tuhan mendengarkan doa dari Bapak Yakub dan Ibu Rahel sehingga akhirnya lahirlah Yusuf. Yusuf ini begitu disayang oleh ayahnya dan ibunya, tetapi ternyata tidak semua orang suka sama Yusuf. Nah, slide selanjutnya Kak. Oke, nih ayah dan ibunya Yusuf. Rahel namanya. Sorry ya Kakak Glory, koreksi itu tulisannya salah adik-adik, itu Rahel dan Yakub. Oke, lanjut Kak, slide selanjutnya. Nah, ini adalah kakak-kakak dari Yusuf dan juga adik dari Yusuf. Ternyata Bapak Yakub ini punya berapa orang anak? Coba adik-adik hitung, ada berapa? 12. Ada 12 anak. Dan Bapak Yusuf ini anak yang keberapa? Ke-11. Pada saat cerita ini, itu adik yang paling kecil Benyamin belum lahir. Jadi saat itu Yusuf masih berusia 17 tahun. Ternyata walaupun Yusuf disayang sekali sama Bapak Yakub dan Ibu Rahel, ternyata kakak-kakaknya yang ada 10 orang, ternyata mereka sayang atau enggak sama Yusuf? Enggak sayang. Iya, aduh sedih sekali Kakak Glory mendengarnya. Kalau misalnya ternyata kakak dan adik tidak rukun. Ternyata saat itu saudara-saudara dari Yusuf tidak suka sama Yusuf karena dia begitu disayang. Dan pada saat dia berusia 17 tahun, kira-kira Yusuf ini walaupun disayang dimanjain gak sama papanya, sama Bapak Yakub? Dia tidak dimanja sama sekali. Dia disuruh ikut menggembalakan domba, tidak hanya duduk-duduk di dalam rumah. Jadi walaupun dia adik yang terkecil, dia tetap melakukan tugas dan kewajibannya sebagai seorang anak. Dan juga
Kakak Glory juga mau ajak nih adik-adik. Walaupun nih di sini banyak adik-adik yang ada kakak beradik. Kalau kakak beradik kira-kira harus rukun atau tidak? Harus rukun apa? Bertengkar? Harus rukun. Harus rukun, harus saling menyayangi kakaknya dan adiknya. Nah, lanjut slide selanjutnya. Nah, Yusuf ini lahir dikarenakan kuasa Allah yang bekerja. Nah, kita bisa lihat di gambar di situ, ternyata Bapak Yakub tuh dia memberikan apa itu kepada Yusuf? Memberikan sebuah jubah yang maha indah diberikan kepada anaknya yang terkasih, Yusuf. Wah, jubah ini, coba lihat mukanya kakak-kakaknya di belakangnya, mukanya gimana? Kesel. Kenapa itu? Ayahku cuma sayang sama Yusuf. Sebel deh. Kira-kira seperti itu ekspresi mereka. Jadi ternyata walaupun dia disayang oleh Bapak Yakub, tapi ternyata Yusuf ini sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Tidak boleh dicontoh ya, tidak boleh ditiru ya adik-adik. Nah, akhirnya Yusuf pekerjaannya apa tadi ya? Kakak Glory tadi sempat sampaikan, Yusuf itu suka apa? Pergi menggembalakan domba. Satu hari Yusuf datang. Dia datang ke padang melihat, oh ternyata di padang domba-dombanya yang digembalakan oleh kakak-kakaknya pada berlari-larian. Berlari-larian tidak dalam kerumunan. Ada juga yang kaki dombanya tersangkut sama batang pohon. Ada juga yang dombanya patah kakinya. Kira-kira kakak-kakaknya peduli atau tidak ya melihat domba-domba yang berlarian ke sana kemari dan sedang sakit? Tidak. Ternyata ketika Bapak Yakub meminta kakak-kakaknya Yusuf untuk menggembalakan domba, ternyata mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik. Yusuf melihat, oh ternyata kakakku kok Yehuda, kok dia tidak menggembalakan dombanya sih? Loh, kok Dan Gad, kok mereka membiarkan sih itu dombanya tersangkut di ranting-ranting pohon sampai terluka? Akhirnya Yusuf kembali dia ke rumah. Dia kembali dan dia menceritakan kepada Bapak Yakub, Pak, saya melihat ternyata kakak-kakak di padang ketika menggembalakan domba tidak merawat, tidak menggembalakan domba dengan baik. Dia ceritakan itu kepada ayahnya. Dan karena dia menceritakan, akhirnya kakak-kakaknya merasa apa? Kesel deh sama Yusuf. Kok Yusuf ceritain sih ke Bapak Yakub kalau kita tidak mengembalakan domba dengan baik? Akhirnya mereka merasa kesal dan mereka akhirnya tidak mau apa? Tidak mau berteman, tidak mau merangkul Yusuf seperti itu. Nah, jadi ternyata kakak-kakaknya melakukan apa? Kalau di Alkitab dibilang kejahatannya itu bukan berarti kakak-kakaknya membunuh, merampok. Tidak seperti itu adik-adik. Tapi kejahatannya adalah karena mereka membiarkan dan melalaikan tugasnya sebagai seorang anak yang harusnya membantu orang tua. Dan dalam hal ini orang tuanya adalah Bapak Yakub. Nah, tapi satu hal adik-adik, Yusuf bukan seorang pengadu ya. Dia hanya berbuat yang benar dan berani untuk berkata iya dan berkata tidak. Jadi ia berbuat dan berkata yang benar. Oke, slide selanjutnya kakak. Oke, nah dari teladan Yakub ini, lihat nih di slide ini kakak-kakaknya merasa kesal. Aku kesal lihat lihat Yusuf nih. Kok dia udah pakai jubah yang bagus, dan dia juga ternyata bilang ke Bapak Yakub bahwa
kita tidak mengembalakan dombanya. Nah ini slide selanjutnya kita mau lihat nih teladan Yusuf di dalam kehidupan kita sehari-hari. Slide selanjutnya Kak Daniel. Dalam kehidupan, ini masih mengembalakan domba. Terus Kak, slide selanjutnya Kak. Oke, nah ini ketika tadi Yusuf berkata kepada ayahnya, dan ayahnya bilang, ayo kalau gitu kamu pergi ke padang, lihat yang dilakukan oleh kakak-kakakmu, kamu juga bantu mereka, jangan hanya diam di rumah dan malas-malasan, kamu harus bantu kakak-kakakmu untuk mengembalakan domba. Slide selanjutnya Kak Daniel. Oke, kita masuk ke dalam penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita harus berbuat yang benar. Kita berbuat yang benar seperti teladan Yusuf. Oke, di slide ini Kakak Glory ada 2 pilihan nih, ada 2 gambar. Di kedua gambar tersebut ada anak perempuan. Yang pertama, di gambar yang sebelah kiri ada anak yang memegang kue. Ternyata kuenya hanya 1, tapi habis itu dia belah jadi 2 dan dia bagi kepada temannya. Itu adalah contoh apa ya adik-adik? Contoh apa? Yang baik. Contoh apa tadi Kakak Glory dengar? Berbagi. Kira-kira itu perbuatan yang benar atau yang salah ya? Benar. Kalau kita mau berbagi, benar, betul. Dan juga di samping kanannya ada 2 orang anak memegang 1 boneka. Boneka panda, mereka ngapain tuh? Tarik-tarikan. Rebutan boneka. Rebutan boneka. Itu kira-kira sikap yang baik atau sikap yang benar atau salah ya adik-adik? Sikap yang salah. Oke. Slide selanjutnya kita mau lihat lagi nih teladan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ternyata di gambar sebelah kiri itu ada seorang anak dan bersama mamanya dia sedang membantu apa? Membantu mamanya ngapain? Mencuci piring. Ternyata ini mirip ya kayak tokoh Yusuf tadi, dia membantu ayahnya untuk mengembalakan domba. Nah, ternyata adik-adik kalau kita membantu orang tua, artinya kita ikut dalam teladan Yusuf tadi, dan terlebih teladan di siapa yang meneladani? Tuhan Yesus memberikan teladan untuk kita mau membantu orang lain, membantu mulai dari lingkup terkecil dalam keluarga, membantu mama papa di rumah, membantu kakak atau adik, atau kita membantu oma opa kita. Hari ini Kakak Glory ingat, hari ini kita merayakan HUT PKLU. PKLU itu adalah untuk lanjut usia, untuk oma opa, kakek nenek, aki nini, opung. Nah, itu kita harus bantu nih ternyata orang-orang tua kita dan juga kakek nenek kita. Tapi ternyata berlawanan sekali dengan gambar yang di sebelah kanan. Coba lihat, ada anak bilang gini, no. Dia bilang, aku nggak mau mah, aku nggak mau dengerin mama, aku nggak mau bantu mama. Itu kira-kira contoh yang benar atau yang salah ya adik-adik? Salah. Ya, salah. Itu tidak patut ditiru. Kita masuk ke slide selanjutnya Kak Daniel. Nah, ini lagi. Wow, ini adalah contoh yang kurang baik nih di pos gambar yang sebelah kiri. Lihat deh, diam-diam aku pengen jajan nih. Kira-kira jajan es krim nih, enak nih karena panas. Tapi uang jajanku sudah habis. Untuk hari ini dan untuk minggu ini uang jajanku sudah habis. Wah, di situ ada tas mama. Boleh nggak ya aku ambil uang mama? Tidak. Jawabannya adalah tidak boleh. Ya, itu boleh mencuri uang mama. betul. Harus minta izin dan tidak boleh mengambil apa yang bukan milik kita. Dan juga kalau di gambar yang sebelah kanan itu ada kakak beradik saling apa tuh, salaman?
saling meminta maaf. Jadi ketika kita melakukan satu kesalahan, kita harus berani bilang apa? Meminta maaf. Maaf ya. Maaf ya kakak, maaf ya adik. Seperti itu. Selanjutnya masih ada contohnya kakak Daniel. Nah, ini adalah sikap yang bisa kita lakukan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kakak Glory mau tanya, adik-adik dalam satu minggu ada nggak yang meluangkan waktunya untuk membaca Alkitab bersama mama papa? Ada yang meluangkan waktunya untuk berdoa dan bersaat teduh bersama mama papa, atau memuji Tuhan melalui nyanyian. Ada nggak yang melakukannya? Salah satu dari ketiga hal tersebut atau tiga-tiganya dilakukan? Tunjuk tangan dong, kakak Glory mau lihat. Oh, ada Cinta dan Mika. Ada siapa lagi ya? Oh, ada Michela. Ada siapa lagi ya? Ada siapa lagi di sini? Oh, ternyata masih gambar yang tadi Kak Daniel. Ternyata adik-adik di sini sebagian besar sudah melakukan teladan dari Bapak Yusuf dan juga terlebih teladan dari Tuhan Yesus. Apalagi sekarang adik-adik ada di rumah. Di rumah kegiatannya kakak Glory yakin semua kegiatan itu berlangsung di rumah. Jadi tidak ada salahnya untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik dari rumah. Kita ajak misalnya, oh hari ini ternyata aku pengen baca Alkitab nih, tapi aku butuh bimbingan dari mama atau papaku. Adik-adik bisa ajak mama papanya, Ma, Pa, ayo kita baca Alkitab yuk. Aku mau baca ayat dari sini nih, aku mau dengar dong ceritanya. Bisa ajak mama papa untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Dan juga bisa ajak mama papa untuk berdoa bersama. Nah, itu adalah teladan yang sangat baik. Jadi, Kakak Glory merangkum cerita dari Bapak Yusuf ini dalam 3 hal. Slide selanjutnya, Kak. Jadi, ternyata Yusuf itu berani loh berkata dan berbuat benar. Dan juga Yusuf itu punya keberanian. Coba kalau dia nggak berani, dia nggak akan berani negur kakak-kakaknya yang berbuat salah. Dan juga kita juga harus berdoa adik-adik supaya kita diberikan keberanian untuk dapat mampu berkata dan berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kakak Glory dan Kak Rizky berharap semoga adik-adik dapat mengerti dan memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Slide selanjutnya. Kita masuk ke dalam doa tutup firman Tuhan. Kakak Glory akan pimpin dalam doa tutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas keteladanan Tuhan melalui sikap dan perilaku dari Yusuf, di mana ia dimampukan Tuhan untuk berani berkata dan berbuat yang benar dan mengalahkan segala kejahatan. Tuhan, ajar kami adik-adik di sini, anak-anak-Mu, agar mampu berbuat seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, dan kiranya kami dapat memberikan dampak yang positif dan juga bisa menjadi terang dan teladan bagi orang-orang di sekitar kami, dan terlebih kami mendatangkan berkat bagi keluarga kami. Inilah doa kami Tuhan, kami sangat mengucap syukur atas firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Firmannya bagus sekali. Kakak gue terima kasih ya. Iya, terima kasih Kak Kakak Rizky mau dan tanya adik-adik. ke salah satu ya. Kakak mau tanya ke Gaby. Halo Gaby. Gaby, barusan kakak Gloria cerita tentang apa? Tentang Yusuf. Kenapa? Tentang Yusuf. Pintar. Tepuk tangan untuk Gaby. Kakak mau lihat teman-temannya yang lain lagi ya kakak. Coba kakak mau tanya satu lagi. Saud. Saud sudah semangat sekali itu mengeluarkan lidahnya. Saud. Ya. Tadi Kak Glo cerita tentang Yusuf. Yusufnya kenapa? Oh.
Yusufnya kenapa? Kak Glo tadi? Iya nih Kak Glory bantu ya. Yusufnya itu dia berani untuk berbuat yang benar. Apa Saud? Yusufnya kenapa? Berbuat yang Berani benar. berbuat yang benar. Saud mau seperti itu? Oh. Pintar! Tepuk tangan buat Saud. Sudah, kita lihat teman-teman yang lain ya. Nah, adik-adik cara meresponi firman Tuhan ada banyak. Ada bisa memuji Tuhan, berdoa, dan kita bisa memberikan syukur lewat persembahan. Nah, sekarang kita siapkan persembahannya. Ada yang sudah siapkan amplop? Sudah. Siapin dulu amplopnya atau siapkan Mama, sini deket-deket kita mau persembahan nih. Biar Mama tahu yang mana. Sudah siap? Kalau sudah siap, angkat jempolnya. Amplop. Oke, kita lihat slide selanjutnya, Kak. Nanti cara memberikan persembahan ada dua ya, seperti biasa. Pertama, mama papa dapat transfer, dikasih kode 3 ke rekening GPB Kasih Setia dengan nomor tertera. Yang kedua melalui amplop, nanti kasih mama tolong diantar dong ke kantor majelis jemaat, oke? Sekarang kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan pujian KC 271 Cinta Akan Yesus. Kita nyanyikan ya adik-adik. Bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang Bapak Yusuf, kita berperilaku baik dan benar. Sekarang kita harus tunjukkan lewat aktivitas. Aktivitas yang pertama, Kak. Nah, ini untuk kelas berapa, Kak? Ini untuk kelas TK dan Batita. Oh, jadi kalau yang belum bisa bicara, yang 3 tahun, mau yang udah sekolah, ini dia tugasnya. Harus apa itu, Kak? Kita sambungkan titik-titik. Nanti titik-titiknya akan membentuk jubah dari Yusuf. Wah, yang tadi Yusuf. Iya, yang tadi Kakak Glory ceritakan adik-adik. Adik-adik TK udah siap semuanya mengerjakan tugas ini? Sudah siap? Siap.
siap ya. Pokoknya jangan dikerjain mama papa, harus adik-adik garis terus diwarnain. Nanti difoto, dikirim ke teman-teman yang lewat WhatsApp grup orang tua. Selanjutnya slide-nya ini untuk adik-adik yang sudah pakai baju merah putih nih. Tapi yang kelas 1 sampai 3 SD. Tugasnya tadi kakak gue cerita, ada Yusuf. Tapi di tugasnya ini, aktivitas ini dia mencari kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya di suatu tempat. Di padang, Kak Rizky. Di padang. Balakan domba. Tapi di situ jalannya tuh harus kayak belok-belok gitu adik-adik. Tugas adik-adik menolong Yusuf menemukan kakak-kakaknya. Tapi di situ pakai pulpen boleh ya kak? Boleh. Atau warna-warninya kakak Boleh. Glo? Atau kerjakan langsung di WhatsApp bisa tuh pakai ini. Pakai garis. Pakai oke. garis ya. Tapi kerjain sendiri ya. Betul. Sudah. Kalau tidak ada pertanyaan selanjutnya, ini untuk kakak-kakak kita yang sudah tumbuh besar, kelas 4, 5, dan 6 SD. Apa tugasnya kak? Tugasnya adalah adik-adik yang tanggung diminta untuk menuliskan sebuah doa. Jadi doanya tuh isinya agar senantiasa kita diberikan keberanian untuk mampu berkata dan berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik yang tanggung bisa tuliskan doanya dalam selembar kertas. Boleh dihias, boleh doanya itu panjang atau pendek, tapi itu keluar dari hati adik-adik. Nanti difoto doanya dan masukkan fotonya ke dalam grup WhatsApp orang tua. Yeay, oke kakak Glo. Sudah siap, semua tugas sudah dibagikan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita harus tetap semangat beraktivitas kurang lebih dalam 1 jam ke depan ya, tapi ngumpulin kapanpun boleh kok. Tapi kalau bisa 1 jam ini langsung aja dikerjain. Langsung kerjakan sampai jam 4 sore ya kak. Iya. Oke. Sudah, selanjutnya kak. Oke, kita akan masuk ke dalam pujian penutup. Adik-adik, ayo kita mau bernyanyi. Siapa yang mau berpegang? Kita berdiri ya menyanyikannya. Kita siap? Dari KC. Aduh. KC 267, siapa yang berpegang? Kita berdiri ya adik-adik yuk. Adik-adik tahu lagunya ya? Siapa yang berpegang? Seperti itu lagu-lagunya ya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Poin yang ketiga. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan ku berterang dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sekarang kita mau ke doa tutup. Kakak mau lihat foto-foto adik-adik dong semuanya. Coba slide-nya dimatikan. Kakak mau minta tolong. Kakak mau minta tolong Samuel untuk berdoa bagi orang tua. Oke? Kakak meminta Samuel berdoa bagi orang tua. Kakak ingin meminta kata Lea untuk berdoa bagi teman-temannya yang sakit. Oke? Sudah, kata Lea berdoa bagi teman-teman yang sakit ya. Kakak mau lihat teman-temannya lagi dong yang lain. Kata Lea, CATALEYA. Kata Lea. CA. Ya itu. Sudah, kakak mau lihat teman-temannya lagi dong.
kakak. Ya. Kakak mau minta tolong Cinta untuk berdoa bagi sekolah supaya kita rajin belajar ya sayang ya. Ada kakak Angel. Kakak Angel sudah berani berdoa? Cinta tadi Cinta. Iya betul. Angel berani berdoa buat Indonesia? Boleh aku tanya? Boleh. Ada apa kata Lea? Aku sih belum tulis doa, terus aku harusnya dari tadi nulis doanya dulu, terus aku kalau udah tulis doa itu baru berani. Aku belum tulis doa. Oh, jadi kata Lea harus dibisikin ya? Harus tulis Kak, harus Oh, ditulis harus tulis Kak. dulu. Berpikir mau tulis apa gitu. Oke. Jadi, Gak apa-apa. jadi bagaimana? Gak apa-apa, kata Lea tetap berdoa sayang. Nanti kakak Glory bantu untuk bisikan doanya ya. Tadi kata Lea apa? Eh, Teman yang sakit ya? Ya, kata Lea berdoa untuk teman yang sakit ya, kata Lea. Oke. Selanjutnya, tadi kakak Angel sudah bisa berdoa untuk Indonesia belum kakak Angel? Berdoa agar Indonesia aman dan sejahtera. Kakak Angel sudah bisa berdoa seperti itu? Angel. Kakak Angel Renata Patricia Sidabunar. Angel sudah bisa berdoa untuk Indonesia? Sudah? Sudah bisa belum? Angel cantik? Sahabat Indonesia. Siapa tadi? Angel udah bisa belum? Udah? Udah tuh belum? Atau lagi ini ya, freeze ya? Yang lain ada lagi? Coba kita lihat teman-teman yang lain. Andreas Sudah boleh Kak? Kak, Andreas. Apa ya Kak yang belum? Andreas boleh kakak Glory dan Kak Rizky minta tolong Andreas. Berdoa untuk Oh, Andreasnya masih terdampak. berdoa untuk Indonesia Andreas. Oke. Untuk Boleh? Oke, terima Indonesia ya, kasih. sudah. Nanti kakak Glo bantu. Nanti kakak Rizky buka. Oh, ya. Terus nanti abis kakak Rizky, kakak minta Glory Samuel tutup. buat orang tua. Kakak Kata minta Lea, kata orang Lea yang untuk sakit. Orang sakit dibantu kakak Glo. Oke. Cinta bantu doa untuk sekolah dan kita belajar. Andreas bantu doa untuk Indonesia. Betul. Nanti kakak Glo tutup juga tadi untuk Iya. teman-teman yang mau didoakan secara Ya, khusus, sudah, Kak. sudah Kak. Oke, sekarang Dan kita diakhiri lanjut doa ya. Bapak kami adik-adik. Doa Jangan Bapak lupa kami. dan Kakak Angel mau nyanyian. ngomong apa Kakak Angel? Minggu depan? Oh, minggu depan ya Kakak Angel ya? Sudah, lipat Oke, tangannya. lipat tangannya adik-adik. Kakak Glory. Kakak Angel kenapa? Gak kedengeran? Belum bisa buat doa. Kenapa? Belum bisa buat ya? doa. Baiklah. Kakak, ini Cinta sepertinya koneksinya terputus. Richard, boleh Richard? Jadi mungkin bisa diganti. Kita sambil nunggu itu ya. Abang Richard. Richard sudah bisa sayang doa untuk temannya? Buat sekolah dan pelajaran. Boleh Richard? Richard? Atau Tika. Richard Abang Raymond? Sudah bisa berdoa untuk sekolah? Boleh dibisikin mamanya boleh. Halo? Iya sayang. Bisa bantu kakak Rizky untuk berdoa untuk sekolah dan apa tadi? Dan teman-teman Pelajaran dan apa pelajarannya. Bisa? Dan teman-teman. Ya. Bisa? Bisa, pasti bisa. Kakak Glory yakin Richard pasti bisa. Oke. Ya. Nanti Kak atau Richard Kak Rizky bantu, kata Lea Kak Glo bantu ya. Baik. Sudah, kita lipat tangannya. Lipat tangannya adik-adik. Tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap anugerah, pimpinan, penyertaan Tuhan terkhusus dalam ibadah pada siang hari ini. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman, kami boleh bersekutu, bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, memberikan persembahan lewat ibadah impas siang hari ini. Dan saat ini kami juga ingin menaikkan beberapa pokok doa ya Tuhan yang akan dibawakan oleh adik-adik layan kami. Silahkan Samuel berdoa untuk orang tua.
Adik Samuel suaranya kurang terdengar. Boleh lebih kencang? Amin, silahkan kata Lea. Kata Lea, kita doa sama-sama ya. Ikuti doa kakak Glory, kata Lea. Nggak perlu deh, Kak. Oh, nggak perlu. Silakan kata Lea berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk menjamah teman-teman yang sakit. Tuhan Yesus berkati agar diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Berikan kami kesehatan selalu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Adik Richard, silakan berdoa untuk sekolah dan pelajaran. Silakan Abang Richard. Tuhan, berkatilah sekolah kami agar kami dapat bersekolah seperti dulu lagi. Dan pelajaran Tuhan, kiranya Engkau memudahkan kami untuk pembelajaran sekolah ini Tuhan, dan memudahkan kami Tuhan. Tuhan, Kau berkati guru-guru kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Adik Andreas. Tuhan, berkatilah negara ini supaya negara ini bisa lebih maju dan aman ya Tuhan dari bencana alam dan virus-virus yang mematikan ya Tuhan. Lindungilah negara ini dan jauhkanlah dari virus corona dan bencana-bencana alam, dan Kau berkati Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan agar bisa memimpin negara ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mendengarkan doa dan permohonan dari adik-adik klien kami Tuhan, dan kami para pelayan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan dengarkan dan kabulkan. Tuhan, kami mau bawa dalam doa juga terlebih untuk adik kami Tuhan, Gary, yang pada saat ini baru jatuh dari sepeda Tuhan. Kiranya Tuhan sembuhkan setiap luka-luka yang diderita oleh Gary, sehingga Gary dapat beraktivitas kembali dengan baik. Tuhan juga berkati adik-adik kami Tuhan, di mana mereka baru saja menerima rapor mid semester, dan kiranya nilai-nilai yang mereka dapatkan itu adalah nilai-nilai yang terbaik, dan kiranya mereka diberikan kecerdasan dan kerajinan serta keuletan dalam belajar, walaupun saat ini masih online atau sebagian mungkin sudah mulai tatap muka. Kiranya Tuhan berkati setiap proses pembelajaran agar dapat berlangsung dengan baik. Tuhan, kami mau bawa dalam doa juga untuk para pelayan-Mu Tuhan yang melayani, baik itu dari Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU Tuhan, dan juga kami seluruh jemaat-Mu Tuhan, serta Bapak Pendeta Soeharto. Tuhan, kiranya berikan damai sejahtera-Mu Tuhan, dan juga kiranya Tuhan mau dengarkan setiap doa dan permohonan kami, di mana kami memohon agar Tuhan berikan tempat ibadah Tuhan yang layak bagi kami Tuhan. Tuhan, bukakan jalan. Tuhan juga kami mau bawa dalam doa juga terkhusus bagi oma opa, kakek nenek yang hari ini merayakan HUT PKLU. Kiranya kami, anak-anak, cucu-cucu, kaum muda dapat membantu oma opa kami, membantu kakek nenek kami Tuhan, dan juga opung-opung kami, sehingga mereka dapat mengikuti setiap perkembangan zaman dengan baik, dan juga kami bisa menjadi penopang dan juga sumber sukacita bagi orang tua kami ini.
Tuhan, kami mau bawa dalam doa juga untuk setiap persembahan yang telah kami berikan kepada gerejamu Tuhan, dan juga terlebih kepada Tuhan. Kiranya tangan-tangan kecil kami ini Tuhan pakai untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kami, dan terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan saja, agar apa yang boleh kami berikan itu semua dapat menjadi alat untuk kerajaan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk setiap orang yang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kiranya Tuhan mau pulihkan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau pulihkan setiap sakit, dan Tuhan sembuhkan melalui obat-obatan dan juga makanan dan minuman yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka dapat pulih seperti sedia kala. Tuhan, kami sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain Tuhan, adik-adik dan juga kakak-kakak layan, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami di rumah. Kiranya Tuhan pimpin setiap aktivitas kami pada hari ini dan juga hari-hari yang mendatang, sehingga apa yang boleh kami lakukan itu semua bersumber daripada Tuhan, dan kami mau meneladani teladan Tuhan, serta kami mau menjadi anak-anak terang yang menjadi berkat, menjadi sumber sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Tuhan, dengarkan dan kabulkan doa kami, dan kami mau alaskan doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh masing-masing dalam hati. Selesai. Sekarang kita mau foto ya. Tolong kakak, kita mau foto 2 kali aja. Tunjukkan muka bahagianya ya. Yang ambil tolong kakak Revino ya. 1, 2, 3. Oh, bahagia. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sudah. Sekarang kita dadah sama teman-temannya semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah teman-teman. Dadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati.